Dan ada satu apa ya Pak, semacam kita pembinaan persiapan khotib muda ya. Bagaimana kami menempatkan anak murid kami ya sebagai teman untuk belajar GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan itu Pak. Itu kok bisa menjadi sekolah unggulan itu gimana tuh cerita? Siap, Pak. Step by stepnya tuh. Dulu itu Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dunia dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Pada kesempatan kita hari ini, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa hebatnya. Siapa dia? Siapa nama ntar kita kenalan ya. Namanya Pak siapa? Siap, dari sekolah mana? Wah, dari seragamnya udah menunjukkan nih. Pramuka. Kepramukaan banget nih. Siap. Oke, langsung aja kita berkenalan sama beliau. Mohon izin Bapak, namanya siapa Bapak? Siap, nama saya Pak Muhammad Muhyiddin. Pak Muhammad Muhyiddin, biasa akan dipanggil siapa? Pak Mui. Pak Mui Ya, gitu ya. Dari SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. SMK Muhammadiyah 3 Siap. Kota Tangerang Selatan. Iya. Itu kalau boleh diceritain sekolahnya di Tangerang Selatan itu di mananya, Oke, Pak? siap. Salam Muhammadiyah 3. Ada salam khusus nih, Pak? salam ini Iya. ya. Oh, gitu ya. Tidak hanya The Check Mania saja, Pak. Oke. Salam Muhammadiyah 3. Iya, salam Muhammadiyah 3. Oke, SMK Muhammadiyah 3 itu letaknya di Jalan Dewi Sartika, Gang Nangka nomor 3 ya. Untuk di daerah Cimanggis Ciputat yang berdiri itu 2009. Saat ini pimpinan kita atau kepala sekolahnya yaitu Bapak Haji Rahmat Kartolo SEMSI ya. Beberapa personel kami itu salah satunya adalah Pak Erwin Syah sebagai kurikulum ya. Beliau sangat mahir di dunia komputer ya, itu seperti yang kita alami saat ini kita laksanakan. Betul. Selanjutnya ada Pak Hadi Sabarudin untuk wakil sarana bidang wakil kesiswaan. Beliau sekarang di kesiswaan dan salah satu orang yang ahli di bidang sosiologi. Terus saya pribadi wakil sarana prasarana ya Pak Muhyiddin. Untuk kepala tata usaha ada Pak Erwin Syah. Ada Pak Darmawan. Pak Darmawan. Ya. SMK Muhammadiyah 3 itu di Tangsel itu masuk dalam sekolah PK, Pak. Apa itu PK? Nah, apa itu? Sekolah Pusat Keunggulan. Ya. Pusat Keunggulan. Iya, istilahnya boleh dibilang jadi kiblatnya SMK se-Tangerang Selatan. Betul, Pak. Karena kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah, bahkan fasilitas untuk kegiatan siswa yang untuk multimedia terutama nih sudah diberikan support ya, didukung oleh pemerintah dengan alat-alat yang sangat mumpuni ya, termasuk tadi ini anak tim kami 2 orang yang ikut itu ya, mereka memang tim Move 3 Studio itu Pak, yang seperti ini nih. Yang seperti ini? Ya. Wah, langsung dibawa nih. Langsung dibawa gitu. Ya, mereka seniornya boleh dibilang sudah menjadi istilahnya teman untuk sharing dari anak kelas 10 dan 11 itu. Maka dari itu ya kami hadir di sini untuk sharing untuk orang tua wali murid ya Pak. Betul. Ya, terutama di kelas 9 Bapak Ibu semuanya yang di SMP Islam Nurul Hidayah terutama dan SMP lain dan MTS yang lain di Tangerang Selatan dan sekitarnya. Ya kebetulan SMK Muhammadiyah 3 sudah membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 itu Pak Febri. Gitu. Nah, berarti kalau jadi pertanyaan pertamanya untuk ngomongin lokasinya, biar gampangnya ada di Google Maps ya. Ada Pak. Tinggal langsung klik aja tuh. Siap. Ketik dah SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nanti insya Allah langsung menuju ke sekolahnya. Letaknya di daerah Ciputat ya Pak? Di daerah Ciputat. Ya, untuk yang pengen by phone atau ingin telepon langsung bisa di 021 7470 4878. Atau ada by phone biasa ya, telepon rumah yang dulu nyebutnya ya. Kalau untuk handphone ada WA-nya ada di 011 92 42 333 ya. Oke, untuk nanti langsung ada di kolom deskripsi. Siap. Tinggal langsung diklik aja, nanti langsung bisa dihubungin ya. Betul. Untuk tanya-tanya lebih lanjut. Betul, Pak. Di sana SMK. Karena zaman sekarang itu lebih afdol memang kunjungan orang tua. Betul, secara Pak. langsung ya. Betul. Kalau menurut Pak Mui sendiri nih, ada nggak sih Pak bedanya Pak? Misalkan anak atau orang tua dapat informasi secara langsung sama lewat perantara. Betul. Memang kadang-kadang untuk anak itu zaman sekarang itu
akan mudah mengikuti arus temannya. Namun orang tua juga untuk lebih memikirkan kira-kira satu, zaman pasca Covid itu ekonomi sangat menggoyah, bukan menggoyah, meruntuhkan ya. Meruntuh banget. Karena di Muhammadiyah 3 kebetulan kalau untuk ekonomi itu untuk pembiayaan sangat terjangkau ya. Tidak menguras kantong istilahnya. Aman di kantong lah intinya. Oke, sebelum kita bahas masalah biaya, kita mau bahas dulu. Karena tadi judulnya sudah SMK, berarti kan kejuruan tuh. Betul. Nah, saya pengen tahu, Sobat Nude, sebenarnya Sobat Nude di sini nggak cuma wali murid atau anak-anak Nurul Hidayah aja. Ya. Karena nanti di sini yang nonton, mudah-mudahan nanti banyak juga di luar SMP Islam Nurul Hidayah, jadi mungkin sama-sama bisa sharing juga. Betul. Kalau ngomongin jurusan di SMK Muhammadiyah 3, itu ada apa aja sih, Pak? Siap. Kami ada 6 jurusan, sebenarnya ada 7 ya. Untuk yang sudah eksis itu satu ada akuntansi keuangan atau AKL ya, akuntansi keuangan dan lembaga. Yang biasanya itu mendominasi di dunia bank ya. Mereka itu belajar dengan membuat neraca keuangan ya. Memang istilahnya boleh dibilang hitungannya lebih bagus, tapi itu kan bekal, Pak. Betul. Yang bekal di masa depan ya. Berikutnya ada administrasi perkantoran, karena jenjang ke depan juga kita ingin rata-rata kan siapa sih nggak pengen kerja di kantor? Iya. Namun kan kita sudah punya skill atau bekal untuk kira-kira istilahnya seperti studio ini, kira-kira ditata biar rapi, enak. Nah, seperti itu, Pak. Selanjutnya pemasaran, Pak Febri. Pak Febri, untuk pemasaran seperti kita hidup itu kalau dulu itu ada satu orang pakar usaha mengatakan hidup itu salesman. Sales itu menyampaikan informasi tentang suatu produk, baik itu barang atau jasa. Tapi kalau kita nggak mampu, ya kalau tadi Pak Febri bilang, meskipun bicara, tapi kalau kita nggak pede nggak bisa. Iya, itu dia. Ya. Selanjutnya ada teknik komputer jaringan yang berkaitan dengan pembuatan jaringan LAN ataupun WAN. Ya, mungkin di sekolah ini juga pasti sudah cukup banyak ya. Terus ada multimedia, ya ini salah satunya seperti di studio ini. Ya, dan terakhir RPL, rekayasa perangkat lunak, hampir satu rumpun lah dengan TKJ itu. Oh, berarti di sana komputernya lengkap. Jurusannya. Kita ngomongin komputer itu anaknya udah banyak tuh. Kita bisa milih tadi apa RPL, TKJ dan teman-temannya gitu ya. Siap. Kita ngomongin masalah perekonomian. Nah, ada pemasaran, ada akuntansinya, dan administrasi perkantorannya gitu. Jadi tinggal anak-anak kira-kira dia bisa screening dirinya sendiri cocok yang mana. Gitu ya. Dan di sana saking banyak jurusannya, artinya secara spesifik anak-anak memang ditempatkan, diwadahkan pada tempat yang tepat gitu ya. Dengan harapan. Oke, Pak, saya mau tahu nih, misalkan saya sebagai orang tua, gitu ya, saya punya anak, mau masuk nih SMK 3 nih, Muhammadiyah 3 nih. Itu anak saya begitu saya antar masuk pintu gerbang, yang dia lakukan tuh apa, Pak? Pertama pasti salam. Oke. Ya, yang kedua budaya mencium salim ya. Itu sangat. Yang berikutnya adalah kita akan menyambut mereka. Menanyakan, "How are you?" Bahasa kita ya. "Apa kabarmu?" What's up, bro? Iya, dan kita akan Pak? Mengingatkan, ayo yang belum rapi. Pasti mungkin ya namanya anak ya dalam menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah, mungkin ada yang kurang rapi itu udah pasti ya. Mengingat, ayo rapikan bajumu. Pastikan, yuk semangat ya, ayo. Baru nanti anak silakan ke kelas masing-masing. Dan kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk kompak ya, untuk menjadi guru itu tidak hanya digugulan ditiru, juga menjadi sahabat ya. Zaman now itu harus jadi sahabat, jadi teman, jadi pendamping, bahkan mungkin jadi tempat sharing ya. Apalagi yang kita ajar anak dewasa, Pak. Harus bisa menempatkan untuk sahabat ngobrol. Betul. Karena itu lebih efektif ya, Pak. Betul, Pak. Lebih efektif. Nah, begitu masuknya jam berapa, Pak, itu, Pak? 6.30, Pak. Oh, 6.30 untuk kelas 11 dan 12, tapi insya Allah dalam perjalanan nanti satu semester, semua siswa sudah masuk pagi. Jadi mungkin yang kelas 10 saat ini nanti masuk masih jam 12.30 sampai jam 17.10. Tapi nanti mungkin dalam satu semester saja. Oh gitu. Oh berarti ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah siang. Siap. Yang sejauh ini yang sekolah siang yang kelas 10-nya. Kelas 10. Kelas 10 itu berarti kelas 1 ya, Pak? Kelas 1, iya. Itu berarti ya pada zuhur ya. Betul, Pak. Kalau yang kelas 2-nya, kelas 11, kelas 12-nya masuk paginya itu. Masuk pagi. Itu. Di sana bisa digambar nggak, Pak? Begitu anak masuk, itu ada tadarusnya dulu kah? Terus ya pembelajarannya sampai jam berapa? Istirahatnya berapa kali? 6.30 itu masuk bel ya. Nah, terus sampai 15 menit tadarus dibimbing oleh guru masing-masing. Nanti setiap guru menjadi
apa ya, pendamping untuk apa baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran. Terus ada beberapa mata pelajaran yang memang kadang mengalihkan pembelajaran di masjid untuk kegiatan sholat duha. Memang kita ada kegiatan sholat duha di hari Jumat pagi. Untuk sholat duhur wajib ya. Sebelum pulang anak-anak wajib sholat duhur. Nanti untuk kelas sore dia wajib sholat asar, isi dengan kultum. Dan ada satu apa ya Pak, semacam kita pembinaan persiapan khotib muda ya. Itu setiap satu kelas diusahakan satu, tapi kembali kita seleksi dengan matang ya, supaya artinya tidak suatu saat dia terjun di masyarakat sudah ayak seperti itu. Ya. Jadi di sana proses pembelajaran di kelas atau di sekolah, pokoknya sekolah nggak cuma belajar doang, tapi juga pembiasaan keagamaannya itu nggak luput ya Pak ya, tetap harus dipikirkan. Selama dia di lingkungan sekolah, sholatnya juga harus dijaga. Sholat dijaga. Tadi ya begitu yang sekolah pagi, zuhur baru boleh pulang. Yang sekolah sore, asar dulu, terusnya tadi ada mungkin ceramah muhadharah gitu kali ya. Muhadharah, habis itu baru lanjutin pembelajaran. Gitu. Kalau yang sekolah pagi tuh tadi jam 11:30 sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12. Nanti dilanjut yang sekolah siang. Sekolah siang. Yang jam 12.30 sampai jam 17.10. Jam 17.10. Gitu. Ya. Untuk kegiatan ekskul ada di hari Jumat selesai sekolah jam 16.40 sampai sebelum maghrib. Kita tetap Pak Febri, untuk meskipun kita kan hampir boleh dibilang 99% itu Muslim, namun perlu kami sampaikan juga di SMK Muhammadiyah 3 kita membolehkan mungkin bahasa kasar membolehkan non Muslim untuk sekolah di kami. Boleh, hanya saja untuk ketika di sekolah ya untuk masalah busana menyesuaikan. Betul. Gitu. Tapi membuka peluang. Betul, membuka peluang. Gitu. Itu artinya tidak menutup ya. Seperti itu. Berarti buat teman-teman sobat Gede mungkin di luar sana gitu ya, yang beragama Muslim, silahkan. Saya bergabung gitu ya. Jadi nggak nutup kemungkinan bisa. Betul. Gitu ya. Nah tadi ekskulnya sudah. Ekskul apa aja Pak? Ekskul sepak bola ada. Sepak bola. Futsal. Terus badminton itu kemarin kita juga juara 3 untuk Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh Win Jakarta. Kebetulan salah satu atlet kita itu ada atlet yang ikut Sinar Mas Sinas ya, sirkuit nasional bulu tangkis. Itu namanya siapa? Rizky ya. Rafi Zakriadi ya. Salah satu siswa didikan PB Putra Menaki yang ada di Jombang, Pak. Sudah biasa ikut Sinas ya, sirkuit nasional. Jadi memang sudah kadang karena ya itu sebuah resiko ya Pak Febri ya, ketika dia ada jadwal memang yang kontinu, mau nggak mau itu banyak. Bahkan nih ya tidak hanya di sekolah kami, di sekolah lain pasti akan seperti itu. Terus terbaru itu LKS lomba keterampilan siswa, yaitu seluruh Tangerang Selatan untuk teknik komputer jaringan kita juara 3 dan kebetulan dibimbing oleh Pak Hidayatullah ya, salah satu guru TKJ, dan Pak Islahuddin ya di situ. Terus ada marketing digital. Betul Pak. Kita baru pertama kali ikut, alhamdulillah termasuk sepertinya baru juga dibuka untuk perlombaannya. Lomba Bisman ya, bisnis dan manajemen itu kita juara 3 yang mana dibimbing oleh Bu Yaya. Di dalamnya ada SC Short Company, itu produk SMK Muhammadiyah Eskul, yang mana Zurich lulusan dari luar. Kebetulan juga sekitar hampir 3-4 bulan yang lalu itu pimpinannya juga leadernya sudah datang ke sekolah untuk survei ya, seperti itu. Jadi seperti hanya sekolah itu, visi misinya ya tadi Pak, menciptakan selain kita beriman dan bertakwa juga ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul Pak. Dan itu memang buahnya udah manis banget gitu ya. Lombanya, juaranya tadi disebutin. Nah tadi yang non akademiknya, sekarang yang akademiknya deh Pak, spill dikit-dikit dong, sejauh mana nih prestasinya dari sisi akademik? Siap. Ya, kemarin anak-anak itu ikut lomba yang diselenggarakan oleh di SM sekolah PK itu ada perlombaan untuk SC itu Pak. Ya, company itu, short company itu untuk student company ya, dilombakan, dan memang
apa ya, di lomba itu langsung dimonitoring oleh apa ya namanya PJI kalau nggak salah, pelajar Indonesia itu ya di awal kita masuk yang the best peserta itu ada 1 orang ya, kalau nggak salah namanya siapa, ada di situ. Ya memang lumayan juga Pak pesertanya, benar-benar membutuhkan waktu dan persiapan yang sangat matang. Iya, namanya lombanya ada levelnya sebegitunya. Betul, Pak. Jadi preparationnya luar biasa ya Pak ya. Makanya sekolah sudah menyiapkan untuk memfasilitasi anak kegiatan belajar itu 3 lab. Pertama lab akuntansi dan administrasi perkantoran, lab TKJ itu di lantai 2, di lantai 3 untuk TKJ dan RPN, dan lab di multimedia itu ada di lantai 4. Oh berarti masing-masing jurusan itu punya betul, spesifik punya labnya masing-masing. Jadi agar saling tumpang tindih ya. Betul, tinggal mengatur waktu ya istilahnya. Karena setiap lab pun kita berikan penanggung jawab untuk agar apa ya, tujuannya kalau ada tanggung jawab itu lebih maksimal Pak. Betul. Seperti itu. Dan kita mengajarkan anak selalu disampaikan ini adalah apa ya, fasilitas kalau belajar ya harus ya pasti sama ya dengan di Nurul Hidayah, harus dijaga gitu kan. Ketika ada sesuatu yang trouble pasti merugikan. Iya, di sana juga lab spesifik karena memang software-nya juga spesifik. Betul, karena udah SMK jurusannya juga spesifik. Jadi diharapkan bisa makin mewujudkan apa ya, buah-buah pembelajaran itu. Betul Pak. Gitu. Pak, kalau di sana ada, coba deh Pak, ada nggak nih produk pembelajarannya? Misalkan anak-anak di sana menghasilkan karya apa gitu siap, yang bisa dimanfaatkan teman-temannya gitu. Siap. Salah satu yang memang kami anak-anak itu sebelum lulus juga apa ya Pak, mempunyai produk. Misalnya ya. Apa ya, untuk multimedia ya, bisa membuat apa, short movie ya, film pendek. Oh, film pendek. Ya. Setidaknya walaupun mungkin kriterianya yang menilai baru internal, tapi setidaknya pengalaman itu menjadikan mereka berkembang Pak. Oh ya, harus apa sih yang perlu diperbaiki. Yang berikutnya untuk administrasi perkantoran dan pemasaran adalah mereka membuat apa sih, semacam skema PPT yang bisa dijadikan apa, untuk hasil dia belajar itu apa gitu. Bahkan saya pribadi sempat boleh sedikit itu membeli hasil karya mereka. Oh, gitu. Kenapa? Memberikan motivasi. Betul. Ayo dong gitu. Saya sendiri ngajar Al-Islam, saya pelajar apa, tugasnya adalah saya memberikan tema sebanyak 20 tema. Anak-anak silakan pilih, dibagi kelompok semuanya, tapi tidak boleh satu tema 2 kelompok. Biarlah mereka apa ya Pak, berkreasi sesuai dengan apa yang dia miliki. Dan apa ya, nanti yang menilai siapa Pak? Saya ada yang nanya kan, saya nggak mau nilai, kenapa? Biarlah kawan kamu yang menilai. Jadi antar kelas nanti saling memberikan penilaian. Oh gitu. Menarik. Jadi menarik. Ya. Di sana nggak cuma sekedar guru ngasih materi, tapi mereka guru ngelempar umpan, anak-anak yang ngolah, dan antar mereka sendiri yang memberikan penilaian gitu ya. Siap. Biar lebih objektif dan bisa jadi komparasi langsung gitu Pak ya. Gitu. Itu makanya kita di masyarakat pun sama, kita apa ya, SMK Muhammadiyah 3 itu ada di tengah masyarakat seperti SMK Nurul Hidayah. Kita tidak bisa memungkiri adanya kontribusi masyarakat ya, untuk berkaitan dengan perkembangan dan keamanan di sini kita ya. Makanya kami juga mengajak masyarakat sekitar SMK untuk menjadi pagar sosial. Salah satunya ya anak-anak dalam waktu 3 bulan sekali diagendakan untuk bersih-bersih lingkungan. Gitu. Iya Pak, itu ada. Berarti juga ada keterlibatan siswa untuk lingkungannya Betul. sendiri. Di jadwal nanti misalnya 3 bulan ini 3 kelas, nah 3 bulan kedua kelas ini seperti itu Pak. Terutama yang pengurus ya. Kalau di Nurul Hidayah kan OSIS ya. Kalau di kami di IPM. Oh IPM. IPM itu apa tuh? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Eskulnya juga kita libatkan, kegiatan-kegiatan itu termasuk ya itu Muhtiga Studio ini setiap kegiatan-kegiatan untuk Muhammadiyah baik tingkat cabang, daerah bahkan wilayah itu selalu dilakukan untuk live streaming. Live streaming. Betul. Apa namanya Pak? Muhtiga Studio. Muhtiga Studio. Ini salah satunya yang ini dua orang nih. Nah, nanti sobat muda ya, nanti nih kita hadirkan langsung gitu. Kita kulik-kulik nih. Betul Pak. Gitu. Pengalamannya boleh dibilang apa ya? Kadang-kadang saya pribadi begini, saya pengen sesuatu Pak. Ya sesuatu itu misalnya nih,
saya bikin sesuatu nih, fotonya harus begini-begini. Saya mau bikin informasi ke masyarakat nih begini, tinggal minta tolong dong Muti ke studio ke kantor, ya Pak, saya begini-begini ya. Nanti dia terjemahkan begini, gitu. diejawantahkan ya istilahnya. Diartikan di sini, udah, mau bikin 10. Kalau badannya rada gemuk bisa dikurus. Iya. Manipulasi kamera. Ini jagonya anak-anak nih. Ya Pak, nih ada anak saya yang jago bikin banner nih Pak, makanya mungkin juga apa ya, karena cewek kali ya, warnanya juga soft banget, makanya cakep banget gitu. Makanya kadang-kadang lucu juga. Saya sering banget, bahkan saya membantu menjualkan hasil dia ke masyarakat. Kadang, yuk siapa yang bikin banner silakan pesan saja ke anak-anak saya dari SMK Muhammadiyah 3. Itu Pak. Berarti bisa juga kalau kita minta tolong bikinin banner ya? Boleh Pak. Boleh banget. Iya, siap. Mana Pak Bejo? Iya. Habis itu kerja di sini aja Pak. Oh gitu. Ya kalau nggak apa-apa. Yang penting kan ada kontrak kerjanya. Gitu. Asal kontraknya ada ya. PKL di sini aja Pak. Oh gitu. Udah kelas 3 udah nggak PKL ya? Oh PKL kemarin pas kelas 2. Mulai kalau nggak salah April Mei Juni antara itu. Oh nah ini kita ngomongin tadi di awal diskusi Pak. Ya. Kan tadi dibilang SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan ini merupakan sekolah unggulan. Ya. Nah saya mau nanya, atas saya kepo deh nih. Itu kok bisa menjadi sekolah unggulan itu gimana tuh cerita? Siap, Pak. Step by stepnya tuh. Dulu itu ada namanya TEFA, Teaching Factory. Oh gitu. Ya, terus sekolah yang terakhir ini prosesnya ada PK. Jadi pemerintah itu kan punya program untuk SMK. Jadi buat sekian ribu sekolah untuk di setiap wilayah itu ada. Ya, Banten itu kalau nggak salah hanya beberapa sekolah dan salah satunya SMK Muhammadiyah 3 untuk dijadikan sekolah pusat keunggulan. Gitu. Itu artinya setidaknya sekolah yang ditentukan oleh pemerintah itu nanti jadi apa ya, kiblatnya. Oh gitu Pak. Berarti itu ditentukan sama pemerintah. Berarti seperti itu. Jadi pemerintah punya tolak ukurnya sendiri. Betul, Pak. Sehingga wah nih pas nih, wah nih bisa Betul. dijadikan tadi itu sekolah unggulan tadi itu Ya. Itu. Semua sekolah ya kalau siap ya akan siap. Tapi gini Pak, kalau kita nggak siap ya kita nggak akan mungkin. Kapan sih kita untuk berani ya? Kalau kita tahu kekuatan kita kalau kita sudah berani terjun ke lapangan di medan laga ya. Kalau sementara dipinggirkan takut sudah kita. Kalaupun ada mohon maaf kekurangannya tinggal kita perbaiki kok. Iya, betul. Di apa ya Pak, di apa sih kelemahan kekurangan kita tinggal kita perbaiki. Kalau kita nggak mencoba untuk apa ya berani melangkah, ya kita akan ketinggalan. Jadi di situ aja Pak. Makanya melangkah ya. statement terbaru saya kemarin itu begini Pak. Salah satu langkah yang cukup apa ya urgent itu ketika untuk masa depan seorang anak ya buat Bapak Ibu di Tangerang Selatan dan sekitarnya itu menentukan pendidikan di level sekolah menengah atas. Mau ditaruh di mana nih anak saya? Di SMK Muhammadiyah 3 dibekali skill dari untuk bismen siap, untuk teknik ada, untuk kuliah pun banyak kok Pak anak-anak kami, anak-anak alumni SMK Muhammadiyah 3 yang istilahnya ada BMW ya namanya, pekerja. Iya, melanjutkan itu kuliah dan berwirausaha banyak. Itu. Makanya ya ada tadi Pak Febri menyampaikan ada tracer study. Ya mereka ditanya, kalau kuliah di mana gitu. Di UIN Jakarta ada, di UMJ ada, di Unpam ada gitu Pak. Jadi itu menjadi apa sih Pak? Istilahnya menjadi partner kita untuk kampus. Untuk perusahaan-perusahaan banyak. Seperti itu. Iya. Ya tadi lulusannya ya karakternya itu BMW ya. Dia bekerja juga sudah siap karena sudah dibekali melanjutkan skill, juga is okay gitu, ya. Melanjutkan juga wira bisa. Swasta juga itu. Berwirausaha juga. Betul. Ini kayaknya tadi ntar yang dibawa ini nih kayak bisa langsung berwirausaha. Berwirausaha Pak. Karena memang udah terbukti ya produk-produknya dia banyak bisa dijual juga. Betul, kan. Pak. Desain-desain apa spanduk ya. gitu ya. Ini salah satunya ya boleh ini dibilang ini hasil anak kami kreasi. Mungkin memang sih perlu sedikit kita poles tapi apa ya
mentah, membuat sesuatu yang mentah juga bukan perkara gampang ya. Iya. Tapi kalau dibalik ide itu Pak, kalau kita sudah punya gambarannya bagaimana dan dituangkan, kan kita sebagai mohon maaf istri senior atau punya sudah pengalaman tinggal memperbaiki, memoles sedikit betul. lah, gitu. Tapi ide itu yang harus muncul Pak. Betul. Emang kalau kita ngelihat gambar kayak brosur gitu mungkin dilihatnya sekilas sederhana. Gitu. Tapi di belakang kesederhanaan itu, waduh, itu kreativitasnya, daya tahan orang ngerjainnya, gitu sih ya, komposisi warnanya itu Pak Bejo banget, logo, tulisan gitu. Pak Bejo juga sama begitu ya? Waduh, kalau dia Pak Bejo kita mau bikin spanduk ini, udah dia bisa mengoptimalkan sendiri gitu. Siap. Biaya kita ya di SMK Muhammadiyah 3 untuk masalah pembiayaan, saya sih melihatnya saya selalu ketika orang tua banyak kok Pak, hampir kayak kita kan jam kerja mulai 6:30 sampai jam 17 ya. Untuk bahkan ada pernah suatu saat, Pak, minggu boleh buka nggak? Ya kalau kita ada janji temu, ya oke lah, kita namanya konsumen yang menyelani pelayanan pribadi itu sangat dikedepankan, atau by phone silakan. Orang tua sih saya ketika tanya, enaknya gimana Pak? Kalau ibu datang, ibu lebih bisa melihat istilahnya bangunan kami, kebiasaan, budaya seperti itu, gitu ya kan? Bahkan ada beberapa siswa kami yang memang langsung dari luar Tangsel Pak. Ada satu dari mana ya? Kalau salah Jambi ya. Datang sini untuk bahasa pun masih agak nendang. Oh gitu. Iya, itu. Saya tanya kenapa kamu kok diam gitu? Mungkin ya hari-hari dia menggunakan bahasa sana, dia menggunakan bahasa, tapi sekarang anaknya sudah mulai beradaptasi. Banyak Pak, ada berapa anak yang dari sana langsung pindah ke sini. Oh gitu. Itu makanya saya dari Jambi tuh. Ya. Ke Tangsel sekolahnya di langsung SMK 3. Bahkan yang ada unik itu dia bingung kenapa nggak bawa baju sekolahnya dia yang kan kita biasanya awal itu bangun kita perkenalan dulu, penataran dulu ya zaman dulu. Itu portasi ya nyebutnya ya, atau ospek kalau dulu ya, sekarang itu portasi ya, taruh siswa sama saja istilahnya. Itu anak bingung, Pak saya pakai baju apa? Pakai baju sekolah asal. Saya nggak bawa. Waduh. Kenapa dia itu pakainya putih, hitam putih. SPB. Ya, gitu. Kalau untuk pembiayaan ya itu Pak, insya Allah kami sangat terjangkau untuk istilahnya tadi tidak menguras kantong ya, tidak menutup bisa tidak membunuh atau tidak mematikan pos-pos yang lain. Tapi kisi-kisi Pak, barangkali bisa untuk dipersiapkan. Oke. Untuk sampai Februari akhir itu kita memberikan biaya biaya apa ya Pak istilahnya, pengurangan biaya atau beasiswa untuk siswa yang sudah masuk itu di bulan Februari itu ada pengurangan biaya sebesar 2 juta rupiah ya, dari 3.350.000 plus 200.000 untuk formulir. Kalau Bapak Ibu ataupun di Tangerang Selatan dan sekitarnya yang mendaftar sampai bulan Februari akhir itu akan diberikan beasiswa untuk pendidikan ya, jemputnya ya. Itu biaya sebesar 2 juta, jadi hanya membayar 1,5 juta itu sudah dapat formulir. Oh gitu. Itu berarti ada berapa gelombang nih Pak? Ada 3 Pak. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau Maret, April dikenakan biaya pengurangan sebesar sekitar 1 juta. Tapi kalau nanti Mei, Juni full seperti itu. Oh gitu, berarti nggak ada pengurangan. Iya, berarti makanya kalau mau daftar sekarang lebih cepat akhir Februari ya. Betul Pak, akhir Februari ditunggu. Untuk bisa dapat potongan nanti itu beasiswa 2 juta. Iya. Pak, tapi misalkan siswa datang ke sana tapi dia udah berprestasi dari sekolah Pak. Siap. SMP gimana nih? Ya, biasanya kami akan memberikan beasiswa nanti biaya bulanan diberikan beasiswa dengan pendidikan. Contohnya SMP berapa bulan seperti itu. Oh gitu. Tuh. Tapi ada di sana ya. Ada Pak. Jadi untuk beasiswa kami biaya beasiswa siswa berprestasi pasti Pak. Itu termasuk ya tadi kami perlu juga berkaitan informasi sertifikat pendidikan misalnya keahlian dia, misalnya dulu anak kami banyak yang ahli istilahnya di suka Praudayung itu ada. Oh gitu. Ada banyak Pak atlet kami yang sekarang juga mereka karena kemahiran di olahraga itu sekarang kalau tidak salah dia menjadi ASN di daerah Jakarta Barat. Iya Pak, karena punya hanya skill skill olahraganya itu. Skill olahraga. Ya, dia mampu pingpong ya, tenis meja dan
Dayung itu. Praudayung. Betul. Sekarang di Ya, ASN dia. aslinya dia Kepulauan Seribu kalau nggak salah. Oh, Merangkong Pulau. Ya, dulu ada 5 lah ya. Udah Termasuk terlatih. mungkin bapak ibu yang punya anak asuh ataupun ada mengurus ya, mengelola anak yatim piatu atau apa, silahkan dititipkan ke kami. Insya Allah kami jaga amanah dari bapak ibu. Oh, gitu. Itu Berarti Pak. bisa juga ya Pak? Bisa juga. Misalkan dari yatim piatu, Betul. gitu, duafa. Betul, duafa. Pokoknya intinya dikomunikasikan. Dikomunikasikan sama Pak. pihak sekolah, Ya, diceritakan bagaimana insya Betul. Allah ada solusinya. Betul. Gitu ya. Pokoknya yang penting kuncinya nih anak pengen Sekolah dulu. Betul. gitu ya. Karena kalau dulu kita orang tua ya, dulu zaman orang tua itu, kalau saya ngasih duit sama kamu 1 juta bisa semenit. Tapi kalau buat modal sekolah kamu bisa sepanjang hayat ya, ilmu ya. Itu Pak Febri. Banyak sekali yang orang tua yang istilahnya memang tanya Pak, istilahnya bagaimana sekolah anak kami gitu. Istilahnya ya semuanya bisa dikomunikasikan. Kalau sudah dikomunikasikan pasti semuanya bisa disesuaikan atau komunikasi dan adaptasi kan, seperti itu. Pak, ini mungkin pertanyaan pamungkas kali ini. Ya, boleh Pak, yang membedakan SMK Muhammadiyah 3 dengan SMK-SMK lain yang mungkin ada di sekitar Kota Tangerang Selatan atau Depok nih ya, itu apa nih Pak yang menjadi pembeda khasnya nih? Wah, kalau sekolah lain begini, kalau sekolah kami ini begini. Oke, siap. SMK Muhammadiyah 3 sekarang itu apa ya Pak? Jujur aja saya agak khawatir dengan marak tawuran ya Pak. Kami boleh dirunut sejarah kami, ya belum pernah. Oke, dan kami selalu mengingatkan ke anak-anak untuk apa ya? Jadi mental untuk tidak ada gunanya yang seperti itu. Yang pertama, yang kedua mengedepankan iman dan takwa ya. Istilah pendidikan pendidikan keagamaan seperti ada pelajaran al-Islam atau dan kemuhammadiyahan, bahasa Arab, bimbingan Al-Qur'an ya, salat-salat duha, salat-salat sunnah diajarkan, bimbingan untuk tohar atau wudu ya. Terus satu lagi bimbingan gerakan sholat, itu Pak. Oh, berarti di sana lengkap ya? Lengkap ya. Yang berikutnya ya tadi fasilitas ruangan, semua ruangan ber-AC. Ya, ruangan kami sampai lantai 4, semua ruangan menggunakan WiFi. Untuk sekolah, kadang-kadang tanya Pak, sekolah boleh bawa handphone? Kami mewajibkan anak-anak sekolah menggunakan handphone Pak. Karena kalaupun tidak boleh bawa handphone, anak pasti akan bawa. Daripada istilahnya anak digunakan untuk yang mungkin disalahgunakan. Tapi kita tetap monitoring ya, ada tim monitoring itu biasanya ada tim khusus yang mengawasi mengontrol anak menggunakan aplikasi apa. Jadi anak-anak dibatasi untuk aplikasi yang digunakan. Ada WiFi di hotspot ya di setiap ruang belajar. Berikutnya ya handphone digunakan untuk ujian Pak. Misalnya UTS ya, soalnya kan digital. Nanti di-share. Ya, nanti mengerjakan. Jadi nilainya setelah selesai sudah nilainya langsung keluar nilainya. Seperti itu. Langsung dia kelar ngumpulin, submit. Betul, gitu langsung submit udah selesai. Jadi gitu. oh ya nilai saya sekian seperti itu. Itulah sekarang kita juga tidak bisa membohongi diri kita masuk dunia digital lah Pak ya, dunia maya. Namun kita memang secara tidak usah juga memungkiri diri, kita masih di dunia manual. Memang untuk kita masih transisi ya Pak Bri ya, tadi disebut manual juga enggak, disebut digital juga kita belum banget ya. Tapi kita harus adaptasi. Makanya mungkin salah satu Pak orang tua untuk membiasakan anak masuk di daerah dunia digital tanpa Pak lepas untuk pendidikan akhlak ya, itu ya mungkin salah satu pilihan sekolah yang tepat ya di SMK Muhammadiyah 3 gitu Pak. Iya. Berarti memang banyak sih Pak, sekolah-sekolah itu banyak ya. Iya. Cuman ya kita juga memikirkan untuk pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan karena itu penting banget. Penting Pak. Penting banget apalagi dari sini SMP Islam Hidayah yang sudah punya basic keagamaan. Itu ya harapan orang tua kan. Betul, Pak. Pengen lanjutin sekolah juga sama masih tetap ada nih basic pendidikan keagamaannya. Betul, Pak. Jadi bisa diestafetkan pembelajaran keagamaannya. SD-nya sudah dapat, dilengkapi di SMP. Nggak ada salahnya ditambahin di SMA SMK Muhammadiyah gitu, nggak salah. Betul. Karena bekal yang paling baik ya pendidikan agama. Selain mungkin pendidikan umum ya. Yep. Karena ya tadi kalau kata orang tua mah dimanapun kamu pergi nanti
jangan tinggalkan sholat, itu kan seperti itu. Insya Allah kalau sholat ya semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, itu untuk Bapak Ibu yang ada di daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Yap. Mungkin sedikit melebar ke Depok ya, sedikit melebar ke Jakarta Selatan dan kota Tangerang ataupun kabupaten. Silakan datang dan lihat kami, pertimbangkan, karena kami insya Allah tidak mengecewakan untuk langkah selanjutnya, step selanjutnya untuk masa depan anak Bapak Ibu yang sekarang kelas 9, ataupun mungkin Pak boleh nggak pindahan, silakan. Nah, kita menerima itu, juga menerima pindahan juga. Untuk selanjutnya kami selain memberikan skill untuk di bidang teknik ya ataupun bismen, juga banyak harapan untuk sekolah sekarang itu. SMK juga peluang untuk kuliah di kampus-kampus negeri itu banyak juga. Banyak juga. Iya, tidak menutup ya. Artinya ya andai kata nanti namanya ke depan perjalanan itu nggak tahu ya Pak. Cita-cita kuliah tinggi, cuman ternyata seiring berjalannya waktu ekonomi tidak mendukung, ya sambil belajar bekerja dulu. Karena banyak juga sih Pak sistemnya, belajar kuliah dulu baru bekerja, atau kerja sambil kuliah. Memang sih mungkin gitu, akan ada yang sedikit dikorbankan, misalnya waktu ataupun tenaga ya. Itu pasti. Tapi ya itulah hidup. Tapi kalau di SMA Muhammadiyah 3 kan udah dibedain ya, mesti ini anak belajar udah ada jamnya sendiri, untuk bereskul ada jamnya sendiri. Jadi harapannya begitu dia lulus, dia tahu nih, ketika saya mau sekolah sekaligus kuliah, maksudnya sekaligus bekerja, dia juga sudah terbiasa, karena di SMK juga sudah terbiasa disiplin waktu. Gitu. Jadi nggak boleh nih istilahnya ngatasnamain pekerjaan untuk menunda kuliah, pun sebaliknya mestinya begitu ya Pak ya. Gitu. Karena sekarang harapan orang tua kan yang jelas selalu berusaha berpikir anak saya kudu lebih baik dari saya gitu kan. Istilah kudu lebih baik Pak. Minimal ya dari kunci itu. Bagaimana caranya ya tadi disekolahkan, tapi untuk sekolah itu ya pilih yang sekiranya jadi biaya Pak. Biaya itu harus penting juga, itu sangat penting ya. Yang kedua ya tadi masalah sistem pendidikan ya. Yang selanjutnya bagaimana kami menempatkan anak murid kami ya sebagai teman untuk belajar. GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan itu Pak. Gitu. Istilahnya kalaupun sedikit istilahnya mengingatkan itu biasa ya. Tapi insya Allah sih ya kami menjadikan anak itu sebagai teman belajar. Betul. Gitu. Jadi anak pun nyaman ya. Makanya anak-anak kalau pagi dia sudah tahu aktivitas sehari-hari, datang 6.30 sudah datang duduk, banyak kan tidak keluar masuk karena apa? Udah adem. Udah nyaman kelasnya. Ya, seperti ya saya lihat di SMP Nurul dia juga nyaman gitu. Iya. Adem banget. Apalagi musim hujan. Seperti di puncak gitu. Tambah. Itu Pak Febri. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu untuk langkah-langkah selanjutnya, terutama untuk pendidikan anak Bapak Ibu, yang jelas pendidikan itu untuk menentukan masa depan ya Pak Febri ya. Jangan lupa SMK Muhammadiyah 3 menunggu kehadiran Bapak Ibu semua untuk mengantar, mendampingi anak untuk mendaftar, dan dengan biaya yang sangat terjangkau, tapi fasilitas memukau, kualitas pun tidak kalah berkilau. SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan siap menjadi sekolah yang dibanggakan. SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan, SMK PK, Pusat Keunggulan. Salam SMK Muhammadiyah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih semuanya.